Pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Thank you team Praise and Worship. Kalian juara hari ini, boleh duduk kalian. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 17. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Terus ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Amin. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Ayat berikutnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa? Sekali lagi ayat ini penting, ini pesan bulan ini 23. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terakhir 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk bilang kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Hari ini engkau diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk semuanya, puji Tuhan. Shalom. Thank you, masih bisa sabar nunggu. Tadi macet sekali. Nggak tahu kenapa macet. Karena mungkin summer jadi orang bisa bepergian macet. Jadi anyway, puji Tuhan sudah tiba dengan selamat. Saudara dengar nggak bulan lalu ada orang Indonesia meninggal di New York karena jadi homeless. Ada yang dengar orang Indo meninggal karena homeless? Tidak dengar, dia di New York, dia meninggal. Dan cerita ini saya kasih informasi kepada saudara bahwa hidup kita ini satu anugerah Tuhan. Yang kedua, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga, kita ini kan orang imigran, datang dari Indonesia ke imigran. Kita istilahnya mau cari hidup. Istilahnya kita mau bekerja, mau cari hidup, menjadi orang baik-baik. Tetapi ada orang juga yang anggap remeh semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, yang meninggal ini bukan orang yang bodoh, bukan orang juga yang tidak ada uang, tetapi dia ini mungkin karena stres, karena depresi, jadi homeless padahal punya uang dan punya pendidikan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar. Alkitab berkata bahwa di dalam Efesus 1 ayat 4 bilang begini, bahwa karena oleh Kristus kita dipilih oleh Bapa, kata firman Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk supaya kita kudus dan tak bercacat di mata Tuhan. Sejak semula Tuhan mau pada waktu kita lahir, pada waktu kita hidup, Tuhan mau supaya kita itu, katanya firman Allah, kudus dan tak bercacat di mata Tuhan. Realita kita manusia hidup bertumbuh sampai dengan dewasa, kita hidup jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, kata firman Allah. Sehingga firman Allah berkata kita harus dilahirkan kembali. Kita harus born again. Kita harus dilahirkan kembali. Supaya kita bisa melihat melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, pada waktu kita born again bukan berarti selesai.
Dalam born again kita harus juga mengerti bahwa kita itu hidup, Tuhan mau supaya kita itu punya buah, punya hasil. Karena Tuhan bilang begini, bukan kamu orang Kristen atau orang percaya yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, kalau kamu yang aku pilih, kamu yang sudah bertobat, kamu yang melayani Tuhan, aku minta supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap, artinya tidak bergoyang-goyang, tidak berpindah-pindah, tetap. Tidak berpindah-pindah, tidak bergoyang-goyang, tetap, artinya stabil. Nah, buah itu apa? Buah tentang buah roh, buah jiwa-jiwa, buah kebenaran. Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah pertobatan. Supaya kita itu benar-benar orang Kristen yang menjadi berkat dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Ada buah itu tetap, tidak berubah-ubah. Kata firman Tuhan, buah. Kemudian dan kata firman buah tetap dan supaya apa yang kamu minta, apa saja yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Tadi karena macet saya bilang Pak sama Ibu Desi mungkin ada kesaksian. Nah, di perjalanan kita sempat ada lihat YouTube ke gereja tentang kesaksian. Saya bilang puji Tuhan masih bisa ada kesaksian. Karena kalau mau ingat, isinya noleh ke belakang, bagaimana proses dulu awal gereja, ini awal jemaat-jemaat yang mau dideportasi. Saya bilang sama Pak Andi, saya cuma bilang Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat. Kemudian saya bilang juga, kalau Tuhan mau kita di Amerika, tidak ada orang yang bisa suruh kita pulang, tidak ada. Berarti apa? Kalau Tuhan pilih kita juga Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya planning dalam hidup kita. Dan planning Tuhan bilang apa kepada kita? Bahwa masa depan kita masa depan yang penuh harapan. Itu planning atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, jangan sampai kita punya salah tujuan atau salah planning dalam hidup kita. Kita sendiri yang merusak apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Makanya penting sekali kalau kita dalam rencana Tuhan, Tuhan minta supaya kita itu, ayo kita fokus kepada Tuhan. Ada gambar Formula One, mobil Formula One, saya ada buat dikasih gambar. Ada pembalap Michael Schumacher ya, Michael Schumacher, senang juga suka nonton balap ya. Michael Schumacher itu, saudara dia itu on the planet itu 7 kali kayak Rudi Hartono gitu ya, 7 kali juara dunia. Dan ternyata pembalap itu 1 detik, kalau dia salah fokus, dia harus kecelakaan, mati dan bisa mencelakakan orang lain. Jadi itu kan penonton itu. Jadi kalau sampai dia itu kecelakaan, orang yang juga drive mati dan itu pengaruh kepada penonton. Nah, saudara kasih Tuhan, betapa penting yang namanya kita itu lagi fokus. Tidak bisa diganggu dengan apapun. Karena dia akan mati, dia akan celaka, mati dan mencelakakan orang lain. Jadi betapa penting Tuhan bilang begini dalam Ibrani 12 bilang begini. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Karena dia yang memimpin kita dalam iman, kata firman Tuhan, yang menuntun hidup kita, tekun memikul salib, ganti sukacita, kata firman Allah. Jadi Yesus bilang, firman Allah berkata supaya kita itu kalau kita punya tujuan yang benar, kita fokus hanya kepada Kristus. Nah, kita ini punya tujuan apa sih dalam hidup? Kalau kita punya tujuan hidup mau sukses, kita gagal. Tujuan hidup supaya kita kaya, kita gagal. Tujuan hidup kita supaya kita di-granted, kita gagal. Kalau tujuan kita itu satu, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita itu benar-benar diberkati Tuhan. Amin, 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 amin. Tujuan kita itu untuk dekat dengan Tuhan. Tujuan kita itu menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, firman Allah berkata di sini, jangan sampai kita punya salah tujuan dalam hidup.
Nah di Alkitab ya, jangan di dunia. Di Alkitab ada banyak orang yang salah tujuan. Di Alkitab ada seorang raja namanya Raja Belsasar. Di dalam Daniel pasal 5, Daniel pasal 5 ayat 1. Dibilang apa? Dia ini raja, dia hidup makan minum, foya-foya, hidup seks bebas, istrinya banyak, hidup gak karuan. Kemudian tiba-tiba muncul ada tangan di dinding. Ada tangan di dinding tulis ada tangan di dinding ditulis. Kemudian raja itu menjadi pucat. Alkitab dia ketakutan. Dia tahu apa itu tulisan itu. Tidak ada orang yang bisa kasih pengertian. Daniel yang bisa pengertian. Kemudian Daniel kasih pengertian. Raja, ini artinya. Sebelum arti dikasih tahu, ayat 18 coba kita lihat sebentar ayat 18. Kamu Belsasar sudah dikasih jabatan, kasih kuasa. Dan kamu tahu bagaimana papamu dulu, Raja Nebukadnezar, karena sombong, makan makanan binatang seperti binatang. Kata firman Allah, ini firman Allah semua. Kemudian Alkitab juga berkata, kamu tahu semuanya itu, tetapi kamu ignore. Kamu salah prioritas, salah tujuan, salah bergantung. Alkitab berkata dalam ayat 21 kalau nggak salah dikatakan, kamu tahu semuanya itu. Coba lihat ayat betul nggak saya punya firman. Coba 21 dikatakan. Betul nggak? Iya, coba 22. Iya dihalau. Nggak apa-apa kita baca di ayat ini. Nggak apa-apa deh. Tetapi Tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Dia tahu bahwa papanya itu sempat jadi kayak binatang, makan makanan binatang, sempat itunya hidup susah. Belsasar tahu, tetapi yang dia lakukan sama seperti papanya. Tidak kehilangan tujuan, yang hidup foya-foya, mabuk-mabukan, hidup tidak benar. Sehingga muncul kata itu, mene teleufarsin. Ayat berikutnya di situ artinya apa? Berkatakan setelah ditimbang. Mene setelah teleufarsin setelah ditimbang. Ternyata you punya dosa lebih banyak dari perbuatan baik kamu. You punya dosa lebih banyak daripada perbuatan baik kamu. Mene teleufarsin. Dan Alkitab berkata malam itu terbunuhlah Belsasar. Mati percuma. Karena punya salah fokus, salah prioritas, dan salah bergantung kepada Tuhan. Nah tujuan Tuhan dalam hidup kita, ingat baik, tujuan Tuhan. Tuhan mau supaya kita itu kenal Dia. Alkitab berkata Filipi 3:10 bilang begini, yang kau kehendaki adalah mengenal Dia. Kenal kuasa kebangkitan, kenal penderitaan Kristus kata firman Tuhan. Supaya kamu menjadi serupa dengan aku. Saudara, untuk kita mengenal sesuatu kita harus ada komunikasi. Saya kenal Pak Andi, keluarga, saya kenal beberapa semua sini karena kita itu sering berkomunikasi. Tuhan juga mau kenal kita supaya kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat surat cinta. Dia sudah berikan kepada kita. Kenapa Alkitab begitu perlu misteri? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu lihat saya baik-baik. Semua sejarah manusia tentang life. Tentang kehidupan. Ada di sini. Everything ada di sini. You mau perlu apa? Ada di sini. Makanya penuh misteri. Misteri artinya bicara tentang hanya saya yang tahu tentang saya dan saya juga yang tahu tentang Tuhan. Ada di sini. Nah, saudara ini kasih Tuhan, dia datang. Makanya dia bilang, dia datang sebagaimana sudah bilang begini. Follow me. Aku datang dari Bapa dan aku dan Bapa satu. Follow me. Akulah pintu. Akulah terang, akulah jalan, I am that I am. Yesus nak bilang, aku memiliki hidup,
aku memiliki kesembuhan. He never said that. I am, akulah, aku penyembuhmu. Oleh bilurku, kamu yang sakit disembuhkan Tuhan. I am. Nah makanya dia datang, dia ingin berkomunikasi. Sejak mula waktu manusia jatuh dalam dosa, awal pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian mereka bersembunyi karena tidak berpakaian. Tuhan masih berjalan di Taman Eden dan berkata, di mana kamu? Di mana kamu? Dia ingin berkomunikasi. Karena dosa terputus hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap kasih Bapa tetap sempurna. Dia datang kembali. Every day untuk mengingatkan kita. Nak, kalau kamu bisa bangun, semua karena aku yang membangunkan kamu. Ayo, read the Bible, baca suratku, baca supaya aku tuntun kamu punya kehidupan. Ingatkan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Trust me. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Kamu lihat burung di udara, nggak kerja di pabrik, nggak kerja di manapun dia nggak kerja, nggak punya kantor, tapi dibeli makan oleh Bapamu yang di surga. Sebenarnya Tuhan cuma minta apa? Respect Him. Tuhan cuma minta kita hargai Dia. Tuhan cuma minta supaya kita percaya sungguh hanya kepada Dia. Makanya dia minta kepada kita supaya kita benar-benar punya mengerti hati Tuhan itu apa. Dia pilih kita supaya kita itu diberkati. Masih ingat ayat terkenal Yohanes 10 ayat 10? Di ayat 9 lebih baik. Akulah pintu ke domba-domba itu. Kalau kamu buka pintu, kamu akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 9. Ayat 10 bilang, karena pencuri datang hanya curi, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang. Lihat firman, aku datang. Supaya kamu and me, kamu beroleh hidup. Dan beroleh segala kelimpahan. Aku datang. Coba kita taruh iman di sini Bapak. Betul, yes. Supaya pada waktu dia berkata, aku memilih kamu. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kita itu betul-betul, yes Lord. Apa yang harus saya perbuat? Betul-betul saya itu ada buah pertobatan. Ada buah jiwa-jiwa menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian saudara, jangan sampai juga kita itu punya prioritas yang salah. Nomor satu itu Tuhan, nomor satu. Wake up in the morning, panggil Tuhan sudah. Utamakan Tuhan. Dalam Markus pasal 1 ayat 35. Yesus memberikan teladan kepada kita bilang begini, pagi-pagi benar. Waktu masih gelap. Ini firman Allah. Ayat 35, Markus 1 ayat 35 dikatakan bahwa waktu masih gelap. Dia datang kepada Bapa. Betul-betul dia itu ya punya prioritasnya Tuhan. Prioritasnya Bapaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan soal doanya yang kita lihat di sini. Tapi prioritas utama pagi-pagi benar. Dalam hidup mari kita prioritas Tuhan number one in life. Nomor satu Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Humble yourself, rendah hati datang sama Tuhan. Tuhan saya ini salah, Tuhan saya takut, Tuhan saya khawatir, Tuhan saya sakit hati, saya kecewa, Tuhan saya gak tahu mau buat apa. Tuhan datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Daud bilang orang yang hancur hati, Tuhan berkenan kepada orang yang hancur hati.
datang sama Tuhan. Saat itu Tuhan akan berkata, ya nak, kamu tidak mampu dengan kekuatanmu sendiri. Kamu perlu aku, baru kamu bisa. Supaya kamu tetap rendah hati dan tetap andalkan aku. Prioritas. Bukan kopi, bukan Facebook, bukan handphone. Tapi coba Tuhan dulu. Boleh katakan amin? Karena penting banget, hari itu akan menentukan hubunganmu dengan Tuhan, menentukan sepanjang hari you punya hidup. Kalau sepanjang hari itu cuma marah-marah, coba lihat paginya. Sepanjang hari cuma ada ketakutan, coba lihat paginya, apa yang you buat pagi hari. Prioritas itu nomor satu Tuhan. Seringkali kita tahu nggak pagi-pagi, kemarin saya bilang di pengerja, coba. Kalau kita lagi pulang kerja atau lagi di rumah, lagi normal, otak lagi normal, lagi happy. Coba mikir sebentar, kita punya waktu nih di Facebook berapa lama? Di TikTok berapa lama? Rolling TikTok berapa lama? Coba pikir kira-kira berapa lama? Pak cuma sebentar, berapa? 15 menit? Sebentar kok Pak, 30 menit? Pagi hari 30. Malamnya? Belum lagi Facebook, kasih komentar A, komentar B. Internet, terus belum lagi telepon orang ngomong yang aneh-aneh. Gosip, tapi di sini nggak suka gosip. Cuma parah. Tapi saudara kasih Tuhan. Ya, coba kita lihat kita punya waktu kita. Prioritas kita. Itulah yang membuat kita gagal. Salah prioritas. Sudah gagal, komplain lagi. Sudah komplain, salahin orang lagi. Iya kan? Muncul aneh, daging muncul di situ karena prioritas yang salah. Ya kayak Belsasar, kayak Raja Salomo. Dia bilang apa? Dia bilang semua sia-sia. Semua dia dapat. Bayangkan tidak ada raja yang kaya, berhikmat seperti Salomo. Tidak ada. Tidak ada istrinya 1000 coba. 1000 istri. Ada teman pendeta dia hitung. Kalau hari pertama istri pertama. Berarti kalau dia 1000, tahun ketiga baru ketemu istri yang pertama lagi. 3 tahun baru ketemu itu istrinya. Dan tahu gak apa yang dia bilang? Aku juga putus asa. Karena hidup sampai kagak bisa tidur. Karena apa? Bukan hanya salah tujuan, salah prioritas, salah bergantung. Saya ada foto tentang bergantung, orang bergantung di Indonesia kalau naik kereta. Coba fotonya. Kalau sudah mau lebaran, you know right? Ya nih. This is real one. Ini real, ini benar-benar. Jadi itu istilahnya kalau sampai jatuh mati. Iya kan? Dan ini orang bukan anjing kan, orang. Nah saudara, penting banget bagaimana kita itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat saya baik-baik. Waktu itu begitu penting dalam hidup kita. Saya selesai ini, langsung saya akan terbang lagi ke Philadelphia. Habis terbang ke Philadelphia sama pengurapan juga di sana. Istirahat di Philadelphia, saya mesti bangun jam 4 pagi untuk persiapan jam 6. Terbang ke Atlanta. Setelah sampai di Atlanta langsung khotbah, sudah nggak pakai mandi di Philadelphia istilahnya, sudah sampai ke Atlanta. Selesai Atlanta, mesti buru-buru ke airport lagi untuk terbang ke Los Angeles lagi. Waktu itu kayaknya ya nggak boleh miss. Istilahnya kalau sampai 1 menit miss, sudah ketinggalan pesawat dan bubar semuanya. Jadi betapa penting untuk kita hargai waktu. Begitu juga di rumah. Saya punya istri, saya punya anak. Saya harus punya waktu dengan keluarga. Dan semua kesibukan itu, thank God, Roh Kudus tolong saya ada waktu buat Papa di surga. Saya ada waktu buat Roh Kudus.
pada waktu pagi, seperti Yesus pagi-pagi, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Karena kalau kita itu salah bergantung, salah berharap, habis hidup kita. Seringkali kita itu berharap, oh karena kita ada uang, karena kita ada cukup, kita sudah di-granted surat, dan kita mulai leha-leha. No. Sampai kita mati. Terus bergantung, terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Makanya muncul supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Makanya firman Allah berkata Filipi pasal 2 ayat yang coba lihat kembali. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Firman Allah begitu jelas sekali berkata kepada kita hari ini. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara, saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan apa? Takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu apa? Paulus sedang bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, dia bilang, aku ada nggak ada, kamu tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan lihat atau Tuhan tidak lihat, bos lihat atau bos tidak lihat, ayo kerja sungguh-sungguh. Setia dengan Tuhan sungguh-sungguh. Boleh katakan amin? Nah, saudara, kesimpulan saya ini, untuk kita dimiliki Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kalau kita sudah ditolong, sudah diberkati Tuhan, ayo kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Tunjukkan buah pertobatan kepada orang lain. Ayo bawa jiwa-jiwa juga buat Tuhan. Boleh katakan amin? Tuhan mau supaya kita itu betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Nah, gereja kita ini nanti akan ke Gilimanuk, ke Bali. Bali kira-kira 3 jam, katanya 2,5 jam, 3 jam drive mobil ke Gilimanuk. Gilimanuk kita akan ada pelayanan orang-orang miskin di sana. Saya pikir orang Bali itu sudah tidak perlu kasih sembako karena pikir orang kaya. Ternyata lebih banyak orang miskin dari orang kaya di sana. But anyway, saudara, saya nanti habis selesai minggu depan, selesai khotbah, saya terbang ikut sinode di Jakarta. Setelah ikut sinode di Jakarta, selesai sinode, langsung saya terbang ke Bali. Besoknya sempat pelayanan, ke minggunya pelayanan di Pastor Arifin, gereja di sana. Kemudian beberapa hari harus pulang ke New York karena pengurapan. Jadi saudara lihat schedule-nya itu lumayan padat, dan puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doa. Tuhan selalu kasih kekuatan. Tuhan selalu menyertai. Nah, belajar tentang hati Tuhan, lihat saya baik-baik. Untuk kita tidak egois, tidak kikir, tapi belajar menolong orang susah. 4:1 dari Mazmur. Setiap kali kita memberkati orang lain, kita yang sakit disembuhkan Tuhan. Wow, ini ayat sudah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang memperhatikan orang lemah, kata firman Tuhan. Mazmur 41 ayat 2, coba OHP. Dikatakan itu jelas sekali bahwa kalau, yuk 1, 2, benar enggak? 41, 42, 42, 41 ayat 2, betul, 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu. Ayo lagi. Berbahagialah orang yang lemah. Orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu. Nomor 1 berbahagia, nomor 2 tidak ada celaka yang menimpa kita. Ini firman Tuhan. Makanya rajin berbuat baik, rajin berkorban buat orang lemah. Katakan amin. Apalagi coba ayat 3, coba lihat firman Tuhan. Ayat berikutnya firman Allah bilang apa? Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Terus ayat terakhir, lihat apa lagi? Tuhan akan membantu dia di ranjang waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Ini firman Tuhan. Saya teringat Oral Roberts
waktu dia sakit jantung mau operasi. Dia ingat ayat ini dan dia buka cek. Dia kasih persembahan sama Tuhan. Dia pegang, kalau orang yang memberi, satu dia berbahagia. Yang kedua kata firman Allah, dia akan disembuhkan, dijauhkan dari kecelakaan dan disembuhkan daripada yang sakit. Ini prinsip firman yang kita harus pegang. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi lihat saya baik-baik, kita dipilih Tuhan. Kita diberkati, ditolong itu Tuhan. Jangan lupa diri, jadi berkat bagi orang lain. Kemudian saudara belajar untuk memberkati orang lain. Kemudian dalam kita berbuat baik. Ingat pelayan Tuhan ya sahabat. Worship. Lihat saya. Pada waktu kita worship. Kita ini sebelum mempelai. Katakan bersama saya mempelai. Kita ini mempelai Tuhan. Ya, mempelai orang yang dewasa. Kita dewasa mempelai. Berarti pada waktu kita menyembah, kita masuk kamarnya Tuhan. Kita masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Makanya Alkitab berkata, pada waktu kita menyembah, Allah duduk di atas pujian penyembahan kita. Jadi pada waktu kita mempelai, kita itu sedang menyembah Raja, menyembah Bapa, menyembah Tuhan. Sembah dalam roh dan kebenaran. Pada kita masuk di kamarnya Tuhan. Kamarnya Tuhan. Hanya mempelai, hanya orang dewasa, hanya orang yang mengerti hati Tuhan. Yang sampai di tempat itu untuk worship. Pada waktu kita worship, itu berarti kita tanggalkan semua beban, dosa, tanggalkan semua, kita rendah hati dan agungkan, sembah, muliakan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan sedang cari ini. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, kata firman Tuhan. Penyembah-penyembah. Nah Tuhan perlu kita ini untuk sembah Dia. Jadi tujuan Tuhan supaya kita dipilih oleh Tuhan itu supaya kita datang dekat dengan Dia, sembah Tuhan. Saya tidak pernah lupa waktu penyembahan di pelayanan di Myanmar, Burma, seorang ibu yang lumpuh tangan, paralyzed tangan. Kemudian pada waktu kami menyembah Tuhan, dilawat Tuhan, hadirat Allah hadir dalam penyembahan. Tiba-tiba ibu ini mengangkat tangan. Pada waktu dia mengangkat, tanpa dia sadar, pada waktu dia buka mata, dia tangannya diangkat, dia lompat histeris. Dia berteriak, dia kata, Yesus itu luar biasa. Yesus itu ajaib, Yesus itu Tuhan. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang ditinggikan hanya Yesus. Kita disembuhkan, kita diberkati, kita ditolong, kita di-granted. Yang dimuliakan hanya Tuhan Yesus. Bukan pendeta, bukan gereja, bukan manusia. Tapi Yesus yang dimuliakan, diagungkan, sembah. Kita yang dipilih Tuhan, kita yang diberkati Tuhan. Datang sikap hati yang selalu menyembah. Kemudian kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Pada waktu kita menyembah, ingat baik, penyembahan bukan hanya di gereja, tapi pada waktu you menolong orang lain, itu adalah bagian dari penyembahan kita. Kita mengampuni orang, bagian daripada penyembahan kita. Kita memberi, itu bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan engkau beri dengan hati yang paksa, tapi beri dengan hati yang suka. Karena Alkitab berkata Tuhan menghendaki orang yang memberi dengan hati yang rela. Itu pun satu penyembahan kita. Penyembahan kita, pemberian kita kepada Tuhan. Hidup kita itu hidup satu penyembahan kita kepada Tuhan. Maka orang yang menyembah Tuhan, karakter itu berubah. Makanya tadi firman Allah katakan menjadi sama yang aku kehendaki mengenal Dia. Kebangkitannya, kuasa kebangkitan, penderitaan, supaya aku menjadi sama seperti Kristus. Kita yang dipilih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, lihat saya baik. Alkitab berkata, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Wow. Dalam Injil, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kenapa dikatakan berdiri teguh?
1 Korintus 15 ayat 58, baca ayat ini. Kenapa dikatakan berdiri teguh? Karena ada tantangan, ada hinaan, ada pergumulan yang kita akan hadapi. Mungkin kalau berkata, Bapak nggak tahu sih saya punya pergumulan. Puji Tuhan saya nggak tahu. Saya cuma bisa mendoakan. Coba mau lihat saya. Yesus diapain? Sebelum dia dipaku, dipukul, dikasih mahkota duri, diapain? Waktu dia sebagai manusia. Dibilang apa sama Yesus? Masih ingat? Dibilang gila? Dibilang kerasukan setan? Itu. Siapa kamu menyamakan diri dengan Allah kita? Dikatakan kamu bukankah engkau kerasukan setan? Yesus dibilang kerasukan setan. Yesus dibilang juga gila. Jadi kalau lulu orang seperti saya dibilang juga setan, itu normal. Mau nggak ada amin ya. Dimaki orang tuh normal. Karena firman Allah kata jangan balas kejahatan dengan, sudah jangan balas. Kasih Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas, you sampai, aduh ampun Tuhan, ampun Tuhan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Boleh katakan amin? Tuhan cuma minta kita supaya kita itu mengasihi dia segenap hati, segenap jiwa. Sembah dia sungguh-sungguh dan berdiri teguh. Nih sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ayo berdiri teguh terus. Jangan goyah terus. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak apa? Wow. You angkat kursi, you pelayanan, orang gak lihat. You berdoa, orang gak lihat. Tapi Alkitabku berkata, tidak pernah sia-sia apa yang kau buat. Taat. Just do it. Saudara, orang tidak perlu musir, hargai saya punya terbang-terbang. No, saya mau tidak senangkan Tuhan. Saya juga nggak usah sok-sokan. Nggak usah sombong untuk karena saya pergi terus terbang-terbang. No, nggak usah. Saya minta sama Tuhan, biar Tuhan saya tetap rendah hati. Takut Tuhan, hidup benar. Karena saya tahu kalau engkau yang pilih, engkau yang panggil, engkau sendiri yang berikan kekuatan. Sederhana saja, saya ingat itu kata Pak Niko. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang sertai, Tuhan juga yang kasih kekuatan. Saya ingat betul kata-kata itu. Dan itu betul. Saudara kalau mau lihat pelayanan, saudara, bepergian. Secara akal manusia, kemarin ada teman saya bilang, Pak saya dengar jadwal sudah capek. Cuma dengar capek. Tapi saudara ini kasih Tuhan. Anyway, tadi saya bilang apa? Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi penting bagi berdiri teguh. Boleh katakan amin? Berdiri teguh, jangan goyah, jangan dipindah, mesti dipengaruhi dengan yang lain. Jangan karena dunia, ketakutan mempengaruhi hidup kita. Don't do it. Jangan terpengaruh dengan apa. Berdiri teguh, setia dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Tadi persyaratan-persyaratan itu. Terus berbuat baik, terus menjadi berkat bagi orang lain. Pak, bagaimana saya memberi dia malah cuma hidup gak karuan. Gak usah pusing dia punya hidup orang yang berbuat dosa kan dia mau pergi buat apakah uangnya. You gak usah peduli. Bagian you lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bagianmu yang beri yang terbaik. Waktu, tenaga, dana berikan yang terbaik buat Tuhan. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Artinya apa tidak pernah sia-sia? Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Cepat atau lambat satu hari nanti you pasti akan menuai berkat itu. Pasti akan di-granted, pasti akan ditolong, pasti akan disembuhkan Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Boleh katakan amin? Doa saya hari ini supaya kita mengerti tujuan Tuhan. Kita dipilih supaya kita itu mengenal Dia lebih lagi. Ayo yang diberkati Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Boleh katakan amin? Engkau yang sudah ditolong, ayo terus jangan berhenti untuk terus berharap. Sembah Tuhan. Kadang-kala saudara sambil nyanyi, sambil dengan air mata, it's okay. It's good. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan,
It's good. Tuhan itu hidup. Di gereja itu banyak sekali berusaha untuk mengacaukan gereja. It's good. Supaya kita tahu bahwa betul-betul kenapa kita ke gereja. Karena ke gereja itu bukan malaikat. Ke gereja itu orang sakit yang perlu kesembuhan. Boleh katakan amin. Nggak ada malaikat di gereja ya. Nggak ada orang hebat di gereja. Kita semua orang sakit perlu pertolongan Tuhan. Nah orang ke gereja aja banyak masalah, apalagi orang nggak ke gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan ingat, bukan aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Boleh katakan amin? Tepuk tangan bagi Raja kita. Mari kita berdiri bersama.